Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2E, kelas RE. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas analisis struktur 2 yang diampu oleh Bapak Insinyur Kirtinanda STMT. Hari ini saya bersama teman-teman saya. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ramadan Fonsuri Putra dengan NIM 123210171. Lalu ada Raul Nathanael 123210172. Yang ketiga ada Muhammad Iqbal Hasan dengan NIM 123210173. Yang keempat ada Netanya Rotua Borusi Jabat dengan NIM 123210174. Yang kelima ada Putu Fadia dengan NIM 123210175. Yang keenam ada Jonathan Hatigoran dengan NIM 123210176. Pada tugas kali ini, kami diberikan soal analisis struktur frame 2 lantai dengan beban merata dan beban lateral F1 dan F2. Selanjutnya ada diagram alir yang dimulai dari input data dengan dimensi, material, dan pembebanan. Yang kedua ada geometri dan kekakuan elemen dengan panjang sudut EA, EI tiap elemen yang dicari. Lalu ada matriks kekakuan elemen dan matriks kekakuan global. Lalu ada solusi perpindahan. Lalu ada hitung gaya elemen, lalu cek verifikasi, dan bandingkan dengan software SAP 2000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada slide ini, kita bisa melihat alur kerja yang kami lakukan dalam menganalisis struktur portal ini. Prosesnya kami mulai dari menginput data geometri dan beban, kemudian kami menyusun matriks kekakuan lokal dan global. Setelah itu, kami melakukan proses solving untuk mencari nilai perpindahan nodal. Hingga akhirnya kita bisa mengeluarkan output gaya dalam dan memverifikasinya langsung menggunakan SAP 2000 untuk memastikan keakuratannya. Next. Selanjutnya, memasuki tahap perhitungan. Di slide ini kami sedang merumuskan matriks kekakuan untuk setiap elemen batang. Di sini kita bisa melihat tabel ringkasan koordinat kolom dan balok. Kami menghitung properti mekanis masing-masing batang menjadi matriks lokal berukuran 6 kali 6. Lalu kami transformasikan ke koordinat global menggunakan nilai sinus dan kosinus berdasarkan sudut orientasi batang tersebut agar siap dirangkai menjadi satu kesatuan struktur. Next. Selanjutnya, tabel tersebut merangkum hasil verifikasi keseimbangan statika. Tabel tersebut merangkum hasil perhitungan gaya-gaya dalam internal forecast yang terjadi pada setiap elemen struktur portal akibat kombinasi beban yang bekerja. Output analisis ini menyajikan nilai gaya aksial, gaya geser, dan momen lentur pada ujung awal dan ujung akhir untuk masing-masing dari elemen-elemen struktur. Data ini menunjukkan distribusi gaya yang signifikan. Setiap pada elemen balok di lantai 1 yang menerima momen lentur maksimal pada ujung-ujungnya sebesar 120,189 kN, serta elemen kolom bawah EI1 dan E3 yang memikul gaya aksial terbesar untuk menjaga stabilitas vertikal struktur. Nilai-nilai gaya yang tertera dalam tabel ini menjadi output krusial dari metode matriks kekakuan, yang selanjutnya akan digunakan sebagai basis data utama dalam proses desain penulangan beton serta evaluasi keamanan penampang balok dan kolom. Next. Selanjutnya, setelah melakukan operasi matriks, pada slide ini kita sedang meninjau hasil deformasi atau perpindahan tempat pada titik-titik buhul struktur akibat beban yang bekerja. Bisa kita lihat bersama perpindahan horizontal terbesar atau U1 maksimum itu terjadi pada koordinat lantai 1, yaitu sebesar 8,48 mm. Hal ini terjadi karena adanya akumulasi dari beban lateral yang mendorong struktur dari samping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada vektor beban efektif dan solusi perpindahan. Tabel tersebut merangkum hasil perhitungan perpindahan dari nodal atau nilai displacement pada struktur portal akibat beban-beban yang bekerja. Setelah melalui tahapan-tahapan partisi matriks kekakuan global tersebut, output dari analisis ini menyajikan besarnya nilai translasi arah horizontal atau UX dan
translasi arah vertikal UY, serta rotasi atau RZ. Untuk 4 node bebas yang ditinjau yaitu node 1, node 2, node 3, dan node 4. Data tersebut menunjukkan adanya deformasi struktur yang logis di mana ada pergeseran horizontal UX terbesar terjadi pada level atap yaitu pada node 3 dan node 4 sebesar 0,004825 meter. Sementara pada level 1 atau node 1 dan 2, pergeseran horizontal tercatat sebesar 0,002879 meter akibat beban lateral yang bekerja. Nilai-nilai perpindahan hasil inverse matrix ini sangat krusial dalam analisis struktur, karena tidak hanya berfungsi untuk mengecek batasan layan simpang antar lantai atau story drift gedung, tetapi juga menjadi dasar utama untuk menghitung distribusi gaya dalam yang terjadi pada setiap elemen balok dan kolom. Selanjutnya, ada inverse matrix kekakuan. Pada slide ini ditampilkan inverse matrix kekakuan dari perhitungan yang telah kami lakukan dari data soal. Maka di tabel tersebut merangkum pemetaan matriks kekakuan elemen atau elemen stiffness matrix untuk elemen 5, yaitu balok lantai 1 yang menghubungkan node 1 dan node 2 baik dalam koordinat lokal maupun koordinat global, beserta steering vector atau vektor pengarahnya. Berdasarkan data yang disajikan, elemen ini diwakili matriks berukuran 6x6 yang mempresentasikan hubungan antara gaya ujung batang dengan komponen perpindahan arah horizontal, vertikal, dan rotasi. Karena elemen 5 merupakan elemen horizontal atau balok dengan sudut orientasi 0 derajat, nilai kosinusnya adalah 1 dan nilai sinusnya adalah 0. Kondisi geometris tersebut membuat nilai komponen pada matriks kekakuan lokal sama persis dengan nilai pada matriks kekakuan global. Setelah ditransformasikan, nilai-nilai numerik dalam matriks ini disusun berdasarkan properti penampang balok, di mana nilai kekakuan aksial atau EA per L-nya sebesar 625.000 mempengaruhi translasi horizontal, sedangkan komponen kekakuan lentur dan geser mempengaruhi translasi vertikal serta rotasi pada ujung-ujung batang. Penomoran angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pada baris dan kolom terluar matriks bertindak sebagai steering vector global yang memetakan posisi komponen kekakuan balok ini langsung ke dalam alamat degree of freedom atau DOF nomor 1 sampai 6 pada matriks kekakuan total struktur portal. Selanjutnya, reaksi tumpuan. Yang pertama itu ada reaksi tumpuan, di sini ditampilkan rumusnya, yaitu KCF dikali sigma F, di mana KCF sama dengan partisip matriks atau DOF, tumpuan dikali DOF bebas, kemudian ada sigma F yang merupakan vektor perpindahan DOF bebas. Yang kedua ada tabel vektor perpindahan, yang dimana datanya diambil dari soal. Nilai-nilai pada tabel yang ditampilkan ini merupakan nilai-nilai perpindahan yang digunakan sebagai basis data input untuk menghitung besarnya gaya reaksi yang bekerja pada pondasi di tumpuan bawah, sekaligus berfungsi untuk mengecek apakah simpangan gedung masih aman dan tidak melebihi batas layan struktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada hasil perhitungan reaksi tumpuan. Secara singkat, tabel tersebut merangkum hasil perhitungan gaya dalam lokal khusus untuk elemen 5 balok lantai 1 yang menghubungkan node 1 dan juga node 2. Inti dari tabel tersebut adalah gaya aksial P, balok menerima gaya tarik atau tekan sebesar 39,85 kN. Dan untuk gaya gesernya yaitu V, ujung kiri balok menerima gaya geser sebesar 108,57 kN. Dan ujung kanan sebesar 41,43 kN akibat adanya beban merata gedung. Dan untuk momen lentur itu M, momen tumpuan yang terjadi pada ujung kiri balok adalah 120,19 kN per meter. Dan pada ujung kanan sebesar min 113,88 kN meter. Maksud utama dari tabel tersebut adalah angka-angka gaya di dalam ini adalah output final yang akan langsung digunakan oleh perencanaan struktur sebagai acuan utama untuk menghitung kebutuhan jumlah besi tulangan, baik tulangan lentur maupun begel atau sengkang, agar balok tersebut aman dan tidak patah saat menahan beban. Next. Selanjutnya ini ada gaya dalam elemen. Ada tabel gaya FM.
yaitu fixed end moment. Untuk di tabel ini fungsinya untuk menyimpan nilai gaya besar ujung dan menjepit ujung akibat momen merata sebelum struktur berdeformasi. Berisi tentang nilai geser ujung yang diperoleh yaitu 75 kN dan momen ujung 75 kN untuk arah berlawanan jarum jam atau hogging, dan juga minus 75 kN untuk searah jarum jam. Khusus untuk elemen balok E5 dan E6. Dan untuk yang di perpindahan global elemennya itu menyimpan data translasi atau pergeseran dan rotasi di setiap ujung elemennya dalam koordinat global struktur. Dan untuk isinya matriks deformasi untuk 6 elemen E1 sampai E6, elemen jepit atau tumpuannya seperti E1 bernilai 0, sedangkan elemen atas E2 sampai E2, E4, E5, E6 itu memiliki nilai pergeseran dalam satuan meter dan juga radian. Dan next. Dan untuk di hasil gaya dalam elemen ini atau internal force, itu buat menampilkan hasil akhir gaya-gaya internal yang bekerja pada ujung-ujung setiap elemen setelah struktur menerima beban dan juga berdeformasi. Untuk isinya itu gaya aksial, searah batang nilai plus berarti itu tarik, kalau sedangkan min berarti dia tekan. Ya seperti dalam contoh, ada E2 yang mengalami gaya tekan sebesar 2065,3219 kN. Dan untuk yang tabel momen tengah bentang balok, itu untuk menghitung momen maksimum yang terjadi tepat di tengah-tengah bentang balok akibat kombinasi momen ujung batang dan juga beban luar merata. Perhitungannya ya seperti di tabel untuk balok lantai 1 E5 yang masih ke momen tengah sebesar 251,6142 kN, sedangkan balok lantai 2-nya yaitu E6 menghasilkan minus 18,2804 kN menggunakan rumus support posisi gaya yang tertera di atas seperti pada tabel tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada gambar ini menampilkan skema portal 2D berlantai 2 dengan beban lateral F1, F2, dan beban merata Q. Di slide ini terdapat 3 diagram gaya dalam utama yang dihitung menggunakan Excel. Yang pertama ialah BMD atau momen lentur, menunjukkan sebaran gaya momen pada balok dan kolom. Warna biru dan merah biasanya membedakan area tarik atau tekan, atau sagging atau hogging. Yang kedua adalah gaya geser atau CFD, menunjukkan gaya geser yang bekerja tegak lurus pada penampang elemen struktur. Yang ketiga adalah NFD atau gaya normal, menunjukkan elemen mana yang mengalami gaya tekan, umumnya pada kolom, dan gaya tarik. Dan di bagian bawah terdapat tabel rekapitulasi nilai ekstrim atau maksimum minimum untuk setiap elemen dari E1 hingga E6. Tabel ini memudahkan kita untuk melihat nilai desain terbesar yang akan digunakan untuk penulangan atau desain penampang. Oke, next. Di slide ini, setelah kita melihat hasil Excel, slide ini menampilkan output visual dari permodelan yang sama di dalam program SAP 2000. Terdapat 3 jendela utama yang ditampilkan. Yang kiri atas, atau deformate shape, menunjukkan bagaimana portal melendut atau berdeformasi akibat beban yang bekerja. Terlihat jelas portal bergoyang ke arah kanan akibat dorongan gaya lateral. Yang kanan atas, atau joint reaction, menampilkan gaya reaksi perletakan atau reaksi tumpuan pada dasar kolom. Nilai ini adalah gaya yang harus ditahan oleh pondasi. Yang terakhir di bagian bawah atau diagram momen menampilkan bidang momen lentur hasil keluaran SAP 2000. Bentuk ini selaras dan dapat dikomparasi langsung dengan bentuk BMD pada perhitungan Excel di slide pertama. Oke, next. Ini adalah bagian paling krusial untuk validasi. Tabel ini membuktikan hukum Newton, di mana total gaya horizontal atau sigma Fx sama dengan 0, gaya vertikal atau sigma Fy sama dengan 0, dan momen atau sigma M sama dengan 0. Dapat dilihat pada kolom paling kanan, hasil selisih gaya mendekati angka 0, dan statusnya oke. Ini membuktikan bahwa perhitungan dan model struktur yang dibuat sudah valid dan aman. Yang selanjutnya ada tabel joint displacement yang di bawahnya. Tabel output SAP 2000 ini merangkum pergerakan setiap titik join akibat beban.
U1, U2, U3 menunjukkan pergeseran translasi atau perpindahan posisi dalam satuan meter. R1, R2, R3 menunjukkan pergeseran rotasi atau putaran sudut dalam satuan radian. Dan yang ketiga, data ini penting untuk memastikan lendutan atau goyangan portal masih dalam batas izin yang disyaratkan oleh peraturan bangunan. Hasil SAP ini saling melengkapi dan memvalidasi satu sama lain untuk memastikan bahwa desain struktur ini dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian dari tabel tersebut, kita merangkum hasil analisis joint displacement perpindahan titik puhul pada struktur portal yang dimodelkan menggunakan perangkat lunak SAP 2000. Output analisis ini menyajikan nilai deformasi berupa translasi horizontal U1, translasi vertikal U3, serta rotasi R2 untuk masing-masing join, yaitu join 1 sampai 6, akibat dua kondisi pembebanan yaitu dead atau beban mati dan beban luar. Berdasarkan data numerik pada tabel, beban mati atau dead menghasilkan nilai 0 di semua join, yang menunjukkan bahwa berat sendiri struktur belum diaktifkan atau seluruh beban difokuskan pada kombinasi beban luar. Akibat beban luar tersebut, pergerakan lateral gedung terlihat sangat logis dan di mana perpindahan horizontal atau U1 terbesar terjadi pada level atas bangunan, yaitu pada join 3 sebesar 4,79 mm, kemudian pada join 6 sebesar 4,74 mm. Sementara itu perpindahan vertikal atau U3 atau lendutan ke arah bawah terdokumentasi paling besar pada join 6 sebesar minus 0,23 mm akibat kontribusi beban gravitasi. Maksud utama dari tabel ini dapat menganalisis struktur adalah sebagai kontrol batas layanan kebutuhan gedung. Nilai-nilai perpindahan hasil running SAP 2000 ini digunakan perencanaan untuk mengecek simpangan antar lantai, yaitu story drift, agar gedung tidak bergoyang melebihi batas aman dan diizinkan oleh standar tata cara perencanaan struktur atau SNI, sehingga menjamin kenyamanan dan keamanan fisis bangunan saat memikul beban kerja aktual. Oke, kemudian gambar tersebut merangkum hasil analisis pada portal 2 dimensi menggunakan perangkat lunak SAP 2000 untuk frame objek 5, yaitu balok lantai 1 dengan dimensi penampang 300 x 500 mm sepanjang 6 meter. Berdasarkan visualisasi diagram akibat kombinasi beban luar, balok ini memikul beban merata atau disload sebesar 25 kN per meter yang bekerja dari posisi awal hingga ujung bentang. Kombinasi pembebanan tersebut menghasilkan kinerja struktural yang sangat krusial pada balok di antara gaya geser maksimum atau shear V2 sebesar 88,41 kN pada ujung akhir bentang atau posisi 6 meter. Sementara itu diagram momen lentur atau momen M3 menunjukkan nilai momen tumpuan negatif maksimum sebesar minus 104,97 kN per meter pada posisi ujung akhir 6 meter, serta momen lapangan positif di area tengah bentang pada aspek kontrol lendutan balok menunjukkan kinerja kekuatan yang sangat baik dengan nilai defleksi maksimum yang sangat kecil, yaitu sebesar 1,69 mm pada posisi 2,5 meter dari tumpuan kiri. Nilai gaya dalam deformasi hasil output SAP 2000 ini merupakan parameter vital yang menjadi acuan utama perencanaan untuk memverifikasi kapasitas penampang sekaligus menghitung kebutuhan penulangan baja longitudinal dan sengkang agar balok aman dari risiko kegagalan lentur maupun geser. Kemudian dari data-data tersebut kita dapat hasil ringkasan untuk poin krisisnya atau gaya dalam dan lendutannya dengan dimensi elemen balok 300 x 500 mm, frame objek 5 dengan panjang 6 meter. Kemudian beban utama dengan beban merata luar sebesar 25 kN per meter. Kemudian ada poin kritis dari gaya geser maksimum, yaitu sebesar 88,41 kN di ujung bentang 6 meter. Kemudian momen tumpuan maksimum minus 104,97 kN meter di ujung bentang 6 meter. Kemudian kita ada kontrol layan, yaitu lendutan maksimum sangat aman, hanya sebesar 1,69 mm di posisi 2,5 meter. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Ramadan. Selanjutnya, laporan analisis ini menyajikan perbandingan mendalam antara hasil perhitungan manual menggunakan metode matriks di Excel dengan output dari perangkat lunak SAP 2000 untuk memvalidasi akurasi permodelan struktur portal kelompok 2E.
Parameter yang dibandingkan mencakup perpindahan horizontal tiap lantai, lanjutan vertikal, gaya reaksi tumpuan gaya geser, balok, serta momen jepit dasar, termasuk nilai total base shear atau gaya geser total dasar sebesar 120,189 kN. Pada perhitungan manual yang terbukti konsisten dan sinkron dengan output diagram SAP 2000 sebesar 120,200 kN, dengan nilai selisih atau error yang sangat kecil di seluruh parameter peninjauan, yaitu berkisar antara 0,01% hingga maksimal 1,60%, berada jauh di bawah batas toleransi teknis sebesar 5%. Dapat disimpulkan bahwa permodelan struktur serta perhitungan matriks kekakuan global tersebut telah memenuhi standar akurasi teknik tertinggi dan dinyatakan sangat valid untuk digunakan sebagai acuan perancangan elemen struktural selanjutnya. Sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.